Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan berbakti bersama di tempat ini. Tuhan memberkati. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa mengisi tempat duduk yang ada di depan dulu. Mohon Bapak Ibu untuk maju yang ada kursi masih kosong. Monggo Pak Darum maju, Pak Paulus Deda maju agak ke depan, Mbak Desi maju, Pak Mudiarjo maju lagi Pak. Ya, kursi yang ada di depan diisi dulu. Soalnya nanti untuk prosesi anggur nanti berjalan, jadi nanti dari depan ke belakang untuk bisa dilaksanakan. Monggo yang masih di belakang yang ada kursi kosong di depannya untuk maju ke depan lagi. Jangan dilewatin yang kosong. Ya, warta pada pagi hari ini pelerahan majelis berdasarkan surat pengunduran diri dari Ibu Eti Sumarli dari kemajelisan dan telah disetujui pada rapat majelis Minggu 19 Juli 2020, maka akan dilaksanakan ibadah pelerahan majelis dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020 nanti. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Yang selanjutnya yaitu ibadah HUT RI ke-75, ibadah HUT RI ke-75 dengan tema ngrasakno kamardikan ing temenan kuwi kudu luwih bungah karo polah sing apik. Dilaksanakan secara online yang akan dilayani oleh tim ibadah Sinode GKJ dengan ibadah Banyumasan dan akan dibagikan melalui WA dan dapat dibuka pada tanggal 17 Agustus pukul 6 sore pada besok. Untuk warga yang ulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadahan di gedung gereja maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian KJ 242 bait pertama dan ketiga. Yeah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita khususkan ibadah saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Dari yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia bertanya, jika Allah mengasihi manusia, mengapa ada penderitaan? Pertanyaan ini menggugah kita bahwa tidak hanya pikiran atau rencana Tuhan yang tak terselami, tetapi juga kasih Allah sendiri tidak terselami oleh manusia. Menjalani kehidupan dengan beriman kepada Tuhan akan menolong manusia untuk menghayati serta mengecap kasih Allah itu. Marilah kita akan naikkan syukur kita, pujian kita melalui Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan keempat. Besar kasih Bapa di dalam kehidupan kita senantiasa diasuh di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Namun seringkali kita melupakan akan kasih Tuhan ini, dan bahkan kita enggan untuk mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa kesalahan kita. Di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi kita berdoa. Di depan matamu ya Yesus tersingkap seluruh noda dosa kesalahan kami. Ampuni kami dan ajarkan kami untuk kami senantiasa memperbaharui kehidupan kami di dalam pertobatan yang senantiasa, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan akan kasih dan kami wujud nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan terimalah anugerah Tuhan
dalam beritanya yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi di dalam Kidung Jemaat 353 bait yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah ini ada saudara yang meletakkan jabatannya sebagai penatua. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya, dan sisi manusiawi, bahwa gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Karena itu, saudara penatua yang meletakkan jabatannya dipersilahkan berdiri di depan mimbar, yaitu saudara Eti Sumarli. Sebagaimana yang disampaikan kepada majelis gereja, bahwa karena kondisi tertentu, saudara meletakkan jabatan saudara sebagai penatua. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan.
Dan meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama duduk di dalam doa. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama menghayati akan cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, ketika saat ini pula Engkau mengingatkan kami akan panggilan kehidupan ini, ketika saudara kami, Bu Eti Sumarli, telah sekian lama bersama-sama di dalam pelayanan kemajelisan, namun karena satu kondisi tertentu sehingga Ibu Eti Sumarli tidak dapat senantiasa ambil bagian di dalam pelayanan, beliau meletakkan akan jabatan kemajelisan ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa akan terus senantiasa menolong saudara kami ini di dalam segala langkah kehidupannya, bahkan di dalam segala pelayanan yang dilakukan di bidang-bidang yang lainnya. Tuhan, diserahkan akan saudara kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula Tuhan, ketika saat ini kami pun juga haus dan rindu untuk taburan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti, untuk memahami, dan kami mampu dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut akan firman-Mu ya Tuhan, dan kami hendak mendengarkan serta melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Sekalipun ini sudah ibadah yang kedua, ya, sudah agak siang, tetapi semua masih memiliki semangat. Semangat? Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang semangat itu perlu di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai kondisi kehidupan, ya, perlu ada satu semangat. Dan kemerdekaan, ya, ini pun menjadi satu hal yang berarti di dalam kehidupan kita. Bangsa Indonesia saat ini merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sudah sekian lama Bapak Ibu Saudara, 75 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kalau sudah hidup 75 tahun itu ya sudah lumayan. Sudah lumayan lama, banyak menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan. Mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah lebih dari 75 tahun merasakan bagaimana kondisi perjuangan bangsa Indonesia ini menuju kepada kemerdekaan. Nah, ketika saat ini kita ditanya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sudah merdeka atau belum? Sebenarnya sudah merdeka atau belum? Saya mengatakan, nah, kita itu merdeka ini merdeka lomboan, ya. Memang sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tetapi saat ini kita masih dalam kondisi yang terjajah. Ya. Sebenarnya ya merdeka, tapi nggak merdeka amat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpandangan bahwa kita ini belum merdeka, sebenarnya siapa yang belum merdeka? Siapa yang tidak merdeka? Sebenarnya ketika kita melihat bahwa hidup kita ini belum merdeka, yang tidak merdeka itu adalah hati kita. Kita masih dikekang oleh berbagai kondisi di dalam hidup kita, yang itu kita buat menjerat pikiran dan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa merasakan kemerdekaan, tentu sukacita akan terus kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kasih Allah itu sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan saat ini, di situ dituliskan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Firman Tuhan ini bersinopsis atau berpadanan dengan yang tertulis di Injil Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kalau di Injil Markus dituliskan bahwa ada seorang perempuan Kanaan dari Sirofenisia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan dari Sirofenisia ini
adalah perempuan dari golongan yang terpinggirkan, ya, atau dari golongan yang dianggap kafir, golongan yang dianggap bahwa orang-orang ini tidak akan mendapatkan kasih keselamatan dari Tuhan karena dia berada di luar golongan Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu sudah terbiasa memanggil orang golongan Sirofenisia ini dengan sebutan kafir atau juga dengan sebutan anjing. Mungkin kita merasa kasar ya Bapak Ibu, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak ketika disebut atau ketika menyebutkan kata anjing kepada manusia. Tetapi ini menjadi hal yang lumrah pada saat itu. Ketika orang Yahudi menyebut orang-orang di luar wilayah Yahudi itu dengan sebutan anjing. Nah, orang Yahudi itu memakai kata kuon atau kuos yang berarti anjing liar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang perempuan ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, karena dia merasa bahwa ada satu kuasa yang membelenggu anaknya dan bahkan dia sendiri terbelenggu oleh kondisi anaknya ini. Anaknya perempuan satu-satunya kerasukan setan dan itu sudah lama. Ketika ia memohon kepada Yesus, apa yang dikatakan Yesus Bapak Ibu Saudara? Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, ketika perkataan ini ada di dalam diri kita atau ditujukan kepada diri kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita rasakan Bapak Ibu Saudara? Atau ketika kita memiliki satu pergumulan yang berat, kemudian kita memandang ada satu pribadi yang bisa menolong kita, kemudian kita datang kepadanya dan memohon agar bisa menolong dan meringankan beban kita. Kemudian orang itu mengatakan, apa yang aku miliki itu tidak layak untuk membantu kamu, karena kamu adalah orang yang tidak layak di mata saya. Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan marah, hati kita gregeten, kesuwepol gitu ya. Dan tentu yang akan keluar dari mulut kita adalah ancaman, jajal nisuk, walak-wali ing jaman nih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya membelenggu kita sehingga kita tidak merdeka. Nah, perempuan Sirofenisia ini atau perempuan Kanaan ini mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak sakit hati dikatakan anjing, dan dia menyadari bahwa kuasa Allah, karya Allah itu adalah untuk orang-orang Yahudi, dan dia bukan dari golongan Yahudi. Namun dia percaya sekecil apapun itu, ketika kasih Allah itu merebel, itu akan memberikan kehidupan. Perempuan ini mengatakan bahwa kasih Allah yang kecil itu seperti hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan dia merasa bahwa
remah-remah ini pun bisa memberikan kehidupan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap iman seperti inilah yang diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Yang mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sepele untuk menjadi merdeka. Menerima kondisi dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Seperti apapun beratnya kehidupan kita, ketika kita bisa melihat kondisi ini sebagai rancangan Allah, sebagai karya Allah di dalam kehidupan kita, di situ kita akan terus nantiasa merasakan damai sejahtera. Kita akan bisa melihat kemana Allah akan menuntun saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih keselamatan Allah ini diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batasan-batasan status sebagai umat pilihan atau umat yang kudus dan suci. Seringkali kita menempatkan bahwa diri kita ini sebagai umat yang suci, umat yang kudus, dan orang lain di luar kita itu tidak menerima keselamatan. Tetapi ketika kita disebut sebagai orang yang kafir, kita merasa terbelenggu, kita marah, kita sakit hati. Bapak Ibu Saudara, siapa sebenarnya yang tidak merdeka? Apakah mereka yang kita anggap tidak masuk di dalam kerangka kerajaan Allah, atau justru diri kita sendiri yang tidak merdeka karena dibelenggu oleh hawa nafsu diri kita sendiri? Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa melihat bahwa karya Allah itu begitu agung. Pikiran kita, kemampuan kita, kepandaian kita, kekuatan kita tidak mungkin bisa menyelami akan karya Allah yang agung ini. Begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi karya Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakannya ketika kita sungguh-sungguh bisa menyerahkan diri dengan hati yang tulus. Marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih-Nya bagi sesama. Dan jangan sampai kita membatasi karya kasih Allah ini kepada seluruh ciptaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk kita senantiasa merasakan kasih Allah dan mewartakannya. Amin. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami, Kau menguatkan kami dengan firman-Mu, bahkan Kau menuntun kami untuk kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Kami menyerahkan akan kehidupan kami ini di dalam tangan kuasa-Mu, dan bahkan Tuhan, kiranya Engkau juga memampukan kami untuk kami mewartakan kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Karya-Mu sungguh agung bagi kami.
Dan biarlah itu boleh kami hidupi di dalam persiarahan kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam satu kondisi keterpurukan, dalam satu kondisi yang kurang baik, baik itu karena sakit penyakit yang dideritanya, ataupun juga pergumulan-pergumulan kehidupan, baik itu ekonomi, keluarga, pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa menuntun, Engkau akan senantiasa menjaga kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh terus senantiasa bersandar di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Di usia yang ke-75 tahun ini, Tuhan, mampukan bangsa ini untuk terus menghayati akan kasih-Mu, bangsa ini untuk terus bangkit dari segala kondisi keterpurukan yang ada. Demikian pula Tuhan, Engkau akan menolong para pemimpin bangsa Indonesia ini untuk mengambil seluruh kebijakan di dalam segala kondisi yang ada, sehingga bangsa ini boleh semakin baik keadaannya dan juga dalam kondisi yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu, ajarkan kami, mampukan kami untuk kami senantiasa menjadi alat di dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini, dan juga di dalam kami mewartakan akan kerajaan Allah, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan akan seluruh doa, syafaat, permohonan kami. Dan saat ini kami juga akan menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayangkan sakramen perjamuan bagaimana telah diwakilkan dalam wakta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib,
Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh karena itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa kami memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang akan karya keselamatan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengingat akan keberadaan Tuhan Yesus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Dan anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Semua sudah menerima roti dan anggur. Makanlah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah diberikan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan persembahan yang terambil dari Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, nanti sambil keluar boleh mempersembahkan di depan pintu. Marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa persembahan. Kita akan berdoa. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu menghadap Engkau, mengucapkan puji syukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan Tuhan, persembahan yang telah Engkau berikan, berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, kami mempersembahkan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati yang memegang persembahan ini, kiranya Tuhan juga Engkau akan memberkati. Kiranya persembahan ini dapat untuk menjadi pelebaran Tuhan, sayap Tuhan di dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kami dari tempat ini hingga sampai di rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan untuk kepulangan kami, kiranya Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian dari nyanyian umat Kidung Jemaat 337. Jemaat dimohon berdiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.